Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan dalam memproses seluruh perjalanan manusia, seluruh tatanan yang ada di langit dan bumi. Sering kita membaca dalam sebuah paparan ilmu ya, bahwa banyak sekali hamparan ya, antara bumi dan langit itu hamparan benda, planet ya, dan lain sebagainya. Di antara hamparan alam semesta itu bumi itu seperti pasir ya, dan kita ada di dalamnya, sehingga kita dengan itu kita cukup memahami bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Ibu-ibu rahmatullah, kemarin kita sudah membincangkan tentang perjalanan ya, episode kehidupan ya, bahwa kehidupan itu menjadi bagian ya, bahwa kehidupan itu menjadi bagian penataan yang diberikan Allah kepada manusia ya, agar manusia bisa mengambil banyak hikmah yang ada di dalamnya. Kemarin kita sampaikan dalam episode perjalanan kehidupan manusia itu ya, ada waktu-waktu yang dihentikan atau ada hal-hal yang Allah hadirkan ya, untuk menghalangi, memberatkan ya, agar manusia punya perhatian ya terhadap evaluasi ya, perjalanan kehidupannya. Kemarin juga kita sampaikan bahwa persoalan-persoalan dalam kehidupan itu bermuara pada 3 hal ya. 1, pada kewajiban-kewajiban yang tidak disempurnakan ya, dan itu menjadi bagian besar penyebab manusia itu mendapatkan banyak rintangan ya. Yang kedua adalah janji-janji ya, yang tidak ditepati ya, itu menjadi perhatian juga, apalagi di antara ibu-ibu itu sangat mudah berjanji ya, seolah-olah opini itu memberikan sebuah gambaran orang yang suka berjanji itu mantap gitu ya, sehingga orang tuh sangat terbiasa ya, memberikan janji-janji agar terlihat mantap gitu. Padahal ketika janji-janji itu tidak dilakukan ya, maka itu akan menjadi persoalan yang besar di kemudian hari ya. Banyak orang menyatakan ya saya tak coba untuk mengingat-ingat janji saya, tetapi tentu saja yang ingat, kata dia. Lah yang berbahaya itu malah yang lupa itu ya, karena itu kadang-kadang akan membawa persoalan yang panjang. Kemudian yang terakhir adalah maksiat ya, maksiat. Saya ingatkan kembali
Maksiat itu kesalahan-kesalahan yang berdampak ya, terhadap orang lain. Ya. Sedang sayyi'ah itu adalah kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang oleh Allah akan diampuni bersamaan dengan permohonan ampun dalam doa-doa sehabis sholat. Nah, umahatillah, kita akan coba kembali ya, kita akan coba kembali untuk memahami ya tentang kewajiban, menyempurnakan kewajiban. Ya. Kenapa ini menjadi perhatian dalam sebuah ayat ya di surat Al-Ankabut ayat terakhir itu dikatakan waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana innallaha lama'al muhsinin ya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh ya dalam mencari keridhaan Allah ya, maka Allah akan memberikan padanya banyak jalan, banyak peluang, banyak hal ya yang akan kemudian dikembangkan dari kehidupannya ketika dia bersungguh-sungguh ya untuk memenuhi ya kewajiban-kewajibannya. Innallaha lama'al muhsinin, Allah suka pada orang-orang yang selalu menyempurnakan ya amal-amalnya. Kemarin kita ingatkan ya hal yang perlu kita pantau dalam diri kita evaluasi pada diri kita dalam melaksanakan kewajiban ya, itu adalah munculnya sifat-sifat yang dengan itu manusia itu akan mendapatkan dirinya tumbuh dan berkembang dan mempunyai karya yang bersih, yang bagus, karya yang bisa dicontoh, bahkan karya yang bisa diwariskan pada generasi-generasi yang akan datang. Seperti hanya sifat-sifat yang tumbuh berkembang di kalangan para nabi, para sahabat, tabi'in, salafus soleh ya. Kemudian Allah masih memberikan cerita ribuan tahun yang lalu itu dengan cerita yang lengkap ya. Karena bagusnya sifat-sifat yang muncul untuk memberikan contoh dalam berbagai kehidupan ya, yang menjadikan seseorang itu benar-benar ya menjadi inspirasi kebaikan. Yang pertama kemarin sudah kita singgung ya, bahwa kewajiban kepada Allah ya, kewajiban manusia kepada Allah itu ada 3 hal pokok ya, yaitu ibadah, beramal soleh, dan kemudian menegakkan risalah ya. Nah kemudian sifat-sifat yang harusnya muncul dari ketiga aktivitas pokok itu yaitu takwa ya. Artinya orang yang melaksanakan kewajiban yang bagus ya karena Allah ya, untuk dipersembahkan kepada Allah, maka yang pertama garis besar ya yang akan menjadi fondasi adalah dia menjadi orang yang berhati-hati ya dalam menyempurnakan pelaksanaan perintah. Berhati-hati ya, berhati-hati. Artinya dia tahu perintahnya, cara yang benar, kemudian dia akan lakukan terus-menerus tertib ya, dalam menghadapi atau menjalani kehidupan. Nah dari takwa itulah kemudian memunculkan mahabbah. Orang yang teliti, orang yang tertib dalam setiap aktivitas ya, itu oleh Allah akan diberikan mahabbah, perasaan cinta yang mendalam kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada amalannya ya. Sehingga akan berdampak orang yang punya kekuatan cinta yang besar itu dia punya sumber kekuatan untuk terus berbuat baik. Sehingga ketika ada orang itu terpuruk, dia terhenti ya untuk berbuat amal, rasanya itu males, lungkrah ya, sudah rasanya males, nggak mau apa-apa gitu ya. Nah itu tadi mahabbahnya itu menipis ya, sehingga kekuatan untuk berbuat baik itu makin hilang ya. Ada orang yang saya pernah ngisi pengajian ya, saya terangkan tentang Quran, orang mencintai Quran kemudian mendapatkan bagian kekuatan yang besar gitu ya. Ada salah satu peserta yang menangis. Saya bilang kenapa dia menangis? Saya tanya begini, ibu-ibu kapan terakhir baca Quran? Saya bilang ya, kapan terakhir baca Quran? Ya ibu-ibu ya orang-orang yang mapan lah ya, orang-orang kaya istilahnya gitu.
Ada yang menangis, kemudian menjawab, saya kayaknya terakhir baca Quran itu SMA. SMA. Padahal usianya sudah 40, 45, artinya terlalu lama, ya terlalu lama. Kebaikan-kebaikan itu hilang dalam kehidupannya, ya kebaikan-kebaikan itu hilang dalam kehidupannya. Dan orang-orang sekarang itu karena pemahamannya tidak fokus bagaimana kita itu mempersiapkan kehidupan yang sesungguhnya, dia hanya melakukan apa-apa yang bisa dia lakukan dalam kehidupan ini, di dunia ini, yang sementara ini. Sehingga tadi, hal yang cukup penting untuk mendatangkan kebaikan yang banyak, ya, itu berlalu pada masa yang sangat panjang, ya. Nah tadi sehingga kadang-kadang ada orang yang delok ke orang baca Quran itu tuh rasanya itu hatinya itu sudah nggak suka, ya. Kok ya memangnya kalau sudah baca Quran kemudian semuanya beres, ya enggak. Memangnya kalau sudah hafal Quran, bahkan hafal Quran kemudian bisa selamat dalam kehidupan, ya enggak gitu. Perasaannya sangat tidak bagus. Bahkan tidak sekedar baca Quran, dengar adzan, ya. Ada beberapa kelompok pengajian itu yang menyampaikan kepada saya, ada tetangganya itu yang memprotes masjid karena adzan subuh yang keras. Ya enggak keras gimana, orang memang masih pada tidur, ya gitu. Nah kemudian dia protes, ya. Saya bilang kalau yang diprotes itu kajian ahad pagi, ya, dan sebagainya, warganya tidak suka. Kalau keras-keras ya jangan dikasih mic yang ada di luar, ya. Tapi kalau adzan itu dilindungi oleh undang-undang. Karena adzan itu adalah mengajak hal yang sangat pokok, yaitu sholat, dan itu sudah masuk dalam perlindungan undang-undang. Sampai segitunya, kenapa dia marah pada adzan? Karena semalaman dia itu begadang, ya, entah main, entah ngopi bersama, entah musik bersama, jatahnya kemudian mau pagi dia baru berangkat tidur, kemudian adzan dikumandangkan. Sampai sedemikian, ya, kerasnya hati seseorang, ya, sangat tidak sukanya seseorang pada kebaikan, ya, karena tadi sejak awal memang dia tidak terkonsep untuk berhati-hati dalam berbuat baik, ya. Tadi mahabbah, kemudian ridho, ya, ikhlas, khauf, ya, kemarin sudah saya sampaikan. Sampai terakhir, ya, ini bagian yang sangat penting dalam, ya, dalam ciri orang yang baik itu bersegera dalam taubat. Bersegera dalam taubat, ya. Jadi orang baik itu orang yang menyempurnakan kewajiban itu terjaga, dijaga oleh Allah, ya, dijaga, ya. Orang taubat itu, ya, itu dia memang karena memang dia konsentrasi pada kehidupannya, maka Allah akan memberikan bagian-bagian isyaratnya, memberikan bagian-bagian hidayahnya, ya, bahwa orang yang kewajiban pada Allah itu baik, itu memang bersegera taubat. Satu, banyak istighfar. Banyak istighfar. Banyak istighfar. Mengingatkan bahwa memang hidup itu punya banyak kesalahan. Kenapa? Ya agar ingat bahwa kita itu manusia, ya. Nah banyak istighfar itu kemudian disertai mengetahui kesalahan. Mengetahui kesalahan, ya, karena memang ketika seseorang itu tidak mengetahui tentang kesalahan-kesalahan, nek cara Jawa itu ndak gagas apakah itu salah apa tidak, yaitu menjadi bagian yang memang hidupnya itu ya sekedar ya untuk hidup, ya tidak untuk Allah. Kalau untuk Allah dia harus punya perhatian bahwa banyak istighfar itu menjadi bagian perintah, ya. Mengetahui kesalahan kemudian memperbaiki. Jadi kehidupan itu gitu, memperbaiki, ya. Maka kemudian Allah akan menggantikan, ya. Orang yang taubat ini, ya, maka Allah akan menggantikan. Allah akan menggantikan. Ya, kesalahan yang sudah diproses, ya, diganti dengan kebaikan-kebaikan.
dengan kebaikan-kebaikan. Ya, salah satu ciri, ya ulama menyatakan salah satu ciri orang yang diampuni itu Allah menggantikan. Salah satu contoh kecil yang ada sebagian orang memperhatikan, ada yang tidak. Makan pakai tangan kanan. Ya, makan pakai tangan kanan. Kadang orang itu memikirkan yang penting tuh makan, makannya bergizi gitu ya, dalam bahasa umum gitu. Sehingga ketika kemudian lingkungan kita tidak tahu perintahnya, lingkungan kita, suasana lingkungan kita itu tidak begitu memperhatikan makan pakai tangan kanan, itu ternyata juga sulit juga terwujud ya. Maka ketika kemudian dia mengerti perintahnya, dia beristighfar, berusaha memperbaiki. Asal makan tangan kiri, diingatkan, hayo tangan kanan, kemudian tangan kanan. Makan tangan kiri lagi, diingatkan tangan kanan. Dalam waktu yang lama akhirnya dia makan tangan kanan terus. Makan tangan kanan terus. Sampai dia berkata, sampai lupa ya. Aku dulu kok bisa ya makan tangan kiri terus. Itu namanya sudah dihapus, sudah diampuni. Digantikan dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Ya. Tetapi ada juga, ini persoalan sama-sama makan tangan kanan. Ya, saya katakan tadi bahwa orang yang baik itu akan terlihat dari sifat-sifatnya. Ya, ada ketika kita membicarakan di pengajian, maaf ya, yang namanya pengajian itu masih prosentasenya sangat besar makan minum tangan kiri. Ya. Dan itu biasa saja, gitu ya. Dan ketika kemudian kita peringatkan, itu ternyata ada yang marah juga. Ini ada yang marah, orang yang baik, dia bilang gini, Ustadzah, maaf ya, saya ini bukan sombong katanya. Saya sudah haji lebih dari 2 kali. Alhamdulillah karena saya sudah tidak menstruasi, hampir setiap hari saya sholat haji. Ya. Saya ikut membangun masjid, ikut membangun sekolahan. Pertanyaannya, kemudian saya makan tangan kiri. Saya makan tangan kiri. Apakah saya bisa masuk neraka? Begitu. Ya. Ternyata tadi kita sampaikan bahwa orang yang sudah berbuat banyak, ya, itu kadang-kadang tadi mengkhawatirkan. Sebenarnya kalau dia terima salah bahwa dia tidak benar itu malah tidak apa-apa, bisa diproses. Beliau mengatakan bahwa dia sudah berbuat banyak, mungkin sekampung ini, sepengajian ini tidak seperti itu. Maka dia memberanikan diri mengatakan, kalau kemudian saya makan tangan kiri hanya karena malu dia makan tangan kiri, apakah bisa saya masuk neraka? Ibu-ibu rahimakumullah, ternyata hidup itu pertaruhannya bagaimana kita itu rela, bagaimana kita itu menyadari bahwa nilai itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Maka Allah pun memberikan sesuatu yang tidak bisa direkayasa, yaitu munculnya sifat dan sikap yang baik setelah seseorang itu beramal yang banyak. Nah, untuk itu perhatikan seberapa jauh kemudian kita dalam kehidupan kita beramal, maka perhatikan tumbuh kembang kebaikan kita. Kemarin saya katakan kalau kemudian ternyata kita itu melenceng, tidak memperhatikan sifat-sifat kita lagi, maka Allah akan memberikan peringatan. Satu, dengan hati yang sering menyempit, dhayikun khoroja, atau komentar-komentar orang yang kurang bagus pada kita. Maka sadarilah bahwa peringatan-peringatan itu untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah membias keluar jauh. Kita merasa kadang-kadang sudah beramal banyak, sudah melakukan sesuatu. Kadang kita tidak menyadari Allah itu mempertanyakan bagaimana mungkin orang berbuat banyak, berbuat baik, tapi tidak tumbuh ya sifat dan sikap yang baik yang menyertainya. Nah, sehingga itu menjadi bagian yang perlu kita perhatikan dalam proses perjalanan amaliyah kita. Yang kedua, kewajiban kepada Rasul. Kewajiban kepada Rasul. Ya. Kewajiban manusia kepada Rasul. Kenapa itu ada kewajibannya? Kembali lagi untuk menumbuhkan sifat-sifat yang penting kelak ada dalam kehidupan. Yang pertama, ya, sikap mencintai Rasul.
Rasul itu pembawa ya, dipakai Allah, itu diutus oleh Allah bagaimana memberikan menyampaikan petunjuk, membimbing manusia agar menjadi benar, dan yang benar itulah yang kemudian akan menyelamatkan ya diri kita, keluarga kita sampai pada anak cucu kita. Maka diperintahkan kepada kita ya itu mencintai Rasul, memuliakannya ya. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bahwa mencintai itu adalah sebuah sikap ya, sifat yang akan mengkristalisasi kekuatan kebaikan kita. Yang kedua, latihan mencintai Rasul itu menjadikan kita tuh memahami perasaan cinta yang benar ya, memahami perasaan cinta yang benar. Mencintai, salah satu tanda mencintai itu satu, kasratu dzikr, banyak mengingat. Banyak mengingat. Ya, banyak mengingat. Kemudian yang kedua, banyak mengingat itu sampai ijab. Sampai ijab. Ya. Kagum. Kagum, ijab, kagum. Kagum. Banyak mengingat ya. Banyak mengingat ya. Sampai ijab, kagum ya. Itu tadi faktornya perlu diketahui bahwa yang mencintai bagaimana membangun kecintaan agar menjadikan perasaan cinta kita menjadi kekuatan yang besar ya. Itu ternyata dengan banyak mengingat. Banyak mengingat. Ada orang itu yang suka mode, setiap hari lihat mode-mode baju ya, keliling sampai ke Paris ya untuk melihat mode dan sebagainya. Ingatan yang banyak tentang model, tentang kain, tentang segala macam, tentang warna dan lain sebagainya, menyebabkan dia memang punya konsentrasi penuh ke sana. Akhirnya dia memang suka, cinta ya, cinta ya. Bahkan karena cinta itu tidak tepat, maka mempengaruhi dia juga tidak suka pada orang yang menurut dia memakai bajunya tidak serasi. Ya, ya itu menjadikan dia membenci, ya membenci. Hal yang perlu kita pahami, apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kita, ya, dibimbingkan oleh Rasul, itu memang memunculkan sifat-sifat yang sangat penting ya dalam kehidupan. Satu, mencintai ya, mencintai itu hal yang sangat mendasar. Orang itu kalau tidak ada perasaan cintanya ya, maka dia juga tidak mempunyai kekuatan yang besar ya, sumber kekuatan untuk berbuat baik. Mudah patah, mudah marah, mudah futur, terhenti ya. Kemudian sulit ya kita untuk membangkitkan azam ya dalam kebaikan. Maka salah satu kewajiban kita kepada Rasul adalah mencintai. Nah, proses mencintai itu ada dua hal. Satu, banyak mengingat ya, banyak mengingat sampai kagum, ijab. Ya. Itu untuk memberitahukan kepada kita. Ada orang itu yang mungkin belum mencintai, ya tidak mengenal, maka dia memang harus mengatur banyak hal yang dilihat, didengar, dirasa yang banyak tentang Rasul, tentang kebaikan. Karena apa? Itu adalah informasi yang penting dalam kehidupan ya. Kalau kemudian seseorang itu tidak memperhatikan ya apa-apa yang dilihatnya ya, apa-apa yang diingat dalam kehidupan itu, maka dia juga kadang-kadang merasa saya tidak tahu kenapa saya itu sangat suka misalnya jalan-jalan, saya sangat suka kepada lagu-lagu, yaitu karena proses terlalu banyak ya, terlalu banyak yang dia masukkan ya, sehingga itu mempengaruhi ya, mempengaruhi proses di dalam hatinya gitu ya, sehingga kemudian dia lebih mencintai ya, lebih mencintai itu ya. Ada orang yang sampai kemudian mengabaikan segala sesuatu ya, segala sesuatu karena dia mencintai. Misalnya ada orang yang mencintai
traveling misalnya, traveling sebenarnya itu tidak masalah, tapi kalau terlalu sampai mengabaikan banyak hal dalam kehidupannya itu juga akan merusak perasaan cinta itu sendiri ya. Kemudian sampai ijab ya, sampai mengagumi yang sedemikian rupa gitu ya, bahwa banyak kalau dalam bahasa orang-orang terkenal tuh orang harus tampil putih, cantik ya, halus, seolah-olah kalau tidak begitu tuh seperti tamatlah kehidupannya gitu. Kok kagumannya sampai seperti itu. Sehingga kemudian dia akan mencari berbagai cara ya, mencari berbagai peluang ya yang kemudian bisa digunakan untuk sesuatu yang dicintainya itu ya. Nah makanya bagian kenapa kemudian kepada Rasul, karena memang Rasul itulah yang kemudian diutus oleh Allah, Rasul lah yang kemudian diperintahkan untuk membimbing manusia ya, akhirnya mendapatkan kehidupan yang benar, mendapatkan kehidupan yang memberkahkan semua yang dilakukan itu kemudian menjadi kebaikan yang banyak. Sekali lagi saya ingatkan bahwa rezeki itu diatur dari langit, sehingga langit pun memberikan sebuah rumus bahwa rezeki itu berbanding lurus dengan kebaikan yang dilakukan. Nah untuk itu ketika seseorang itu tidak mengenal, bahkan tidak mengenal Rasul, maka bagi dia juga tidak masuk akal. Kenapa kita harus segitunya ya kepada Rasul ya? Padahal itu memang menjadi bagian kunci ya, kehidupan menjadi benar, menjadi kunci pembuka kebahagiaan, menjadi kunci pembuka agar kita tuh menjadi orang yang diberkahi. Nah, setelah mencintai, maka orang itu diperintahkan untuk memuliakan ya. Ketika kita itu tidak melihat urutan yang dilatihkan, urutan yang dipelajarkan kepada kita, maka itu juga ternyata tidak bisa. Hatta seorang anak kepada orang tua, mereka mengatakan mereka mencintainya, tapi jarang sekali kita melihat pada masa sekarang anak itu bisa memuliakan orang tuanya. Sudah sering saya sampaikan, banyak sekali anak yang bisa berbicara halus kepada orang lain, memperhatikan sedemikian rupa, tetapi kemudian dia tidak bisa ngomong halus kepada orang tuanya ya. Itu konteks tidak memuliakan, karena yang namanya memuliakan itu menganggap orang yang ada di hadapannya ya itu menjadi orang yang memang mempunyai peran yang besar ya dalam kehidupannya ya. Maka jangan heran ketika masih ada anak yang mentak-mentak orang tuanya, itu pun dia mengatakan, kalau kamu tanya siapa yang paling mencintai orang tuaku, akulah orangnya, walaupun kelihatan saya itu kasar. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa mendapatkan nilai karena aturan daripada standarisasi kebaikan itu satu ada perintah, dua caranya benar menurut cara yang ditetapkan langit ya. Jadi kita tidak bisa atau tidak pas ya, tadi tidak menumbuhkan yang namanya mencintai orang tua itu tidak sekedar memberikan sesuatu. Ada sebuah cerita begini. Ada seorang anak karena bapaknya itu juga tidak bekerja, maka ibunya minta izin untuk menjadi TKW ya, menjadi TKW. Lama bertahun-tahun ya. Nah, proses kehidupan yang kita tidak tahu, pokoknya kesimpulannya itu anak itu sudah nikah ya, sudah mapan datang ke saya. Dia tanya begini. Kalau saya berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, apakah itu akan sampai pada ibu saya? Maka saya bilang ya insya Allah sampai. Apa jawabnya? Saya tidak rela itu sampai ke ibu saya. Saya bilang kaget, ini kenapa? Nah, kenapa begitu? Saya kepengen doa itu sampai kepada bude saya ya. Saya bilang kenapa begitu? Karena ibu saya itu tidak ngopeni saya. Padahal salah satu yang perlu kita tekankan bahwa ketika istrinya itu berangkat kerja, itu sesungguhnya yang bertanggung jawab harusnya suaminya ya kan, harusnya tidak begitu ya kan gitu. Artinya tidak seluruhnya kesalahan istrinya ya, terlepas apapun yang terjadi kita tidak tahu. Kemudian anak itu mengatakan begini, Bu Dia jangan salah paham, saya itu tetap memperhatikan ya, saya belikan rumah ya, ibunya itu dihajikan ya. Nah, satu hal yang tidak bisa saya berikan adalah cinta saya kepada ibu. Saya tetap tidak bisa menganggap dia ibu saya. Nah, itu namanya tidak memuliakan. Taruhlah apapun yang dikerjakan orang tua itu, lahirnya kita, hidupnya kita, itu menjadi bagian yang tidak pernah terhapus. Tidak pernah terhapus. Ya. Maka
Saya bilang ketika jenengan itu begitu ya, kemudian ibunya menangis-nangis pada Allah agar anaknya itu dibukakan hatinya menerima dia, itu lalu bagaimana pandangan Allah terhadap kita? Walaupun kita sudah membelikan rumah, membelikan segala sesuatu, itu menjadi tidak penting dalam standarisasi langit. Kenapa? Karena kemudian tidak memunculkan ya sifat. Maka kalau pengen mencintai seseorang, maka akan kemudian dia akan melangkah kepada memuliakannya. Memuliakan, yang namanya memuliakan itu ya sedemikian rupa ya, sedemikian rupa. Kita lihat kalau film-film ya apa namanya penjaga atau abdi ya kepada rajanya, memuliakan ya. Tidak boleh berkata yang lebih keras ya, bersegera sebelum dipanggil, melakukan sesuatu dan lebih dulu dan lain sebagainya ya. Jadi urutan mencintai itu kemudian memuliakan. Nah kalau kemudian kita salah dalam meletakkan cinta, sekarang itu banyak sekali maksiat-maksiat yang terjadi. Maksiat sudah seperti virus ya. Maaf nih ya, ada seorang suami ketika kemudian berselingkuh, dia mengatakan, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba dia ada di hati saya. Itu tidak relevan, tidak bisa begitu. Karena apa ya tadi, proses bagaimana dia banyak mengingat, banyak melihat, banyak membayangkan, banyak berharap ya, akhirnya menjadi kagum ya, kagum ya, bagaimana kemudian kepengen begini, kepengen begitu, itu dimulai dari sana. Padahal ketika kita mencintai, tadi bahasanya yang namanya cinta itu kemudian akan beralih meningkat kepada memuliakan. Bagaimana mungkin ada seorang laki-laki itu memuliakan seorang wanita yang bukan haknya, memuliakan wanita yang memang posisinya adalah pada kondisi maksiat. Itu ada pada kerusakan perasaan cinta. Cinta itu menjadi sumber kekuatan untuk kita bisa berbuat baik. Tapi ketika kemudian itu rusak ya, maka akan rusak segalanya, ya kan gitu. Nah, untuk itu menjadi bagian yang perlu kita perhatikan ya. Ada orang yang tadi ada orang yang mencintai rumah yang bagus, mobil yang bagus, baju yang bagus ya. Kemudian jadi faktor memuliakannya itu akhirnya mendahulukan itu. Kita tidak berinfak, tidak apa-apa, tidak sedekah, tidak apa-apa, tidak menolong, tidak apa-apa. Yang penting kemudian dia penuhi, ya. Dia penuhi apa-apa yang padahal itu sesuatu yang tidak dinilai, ya, tidak dinilai. Gitu, ya, memuliakan. Nah, setelah memuliakan kemudian tiba mengikuti. Makanya kalau kita itu tidak tertarik pada sebuah kebaikan itu bagaimana kita dekat dengan Quran, bagaimana kita mencintainya gitu ya. Maka kita disuruh tadi memproses bagaimana kemudian kita bisa meletakkan cinta yang benar, kemudian kita bisa mengikuti aturan-aturan yang diberikan, mengikuti, memproses, memfasilitasi bagaimana perintah-perintah itu bisa dilakukan. Tanpa cinta, tanpa kita meletakkan kemuliaan ya, maka kita juga akan sulit sekali untuk mengikuti ya, sulit sekali. Maaf nih ya, zaman dulu itu murid itu sangat hormat kepada gurunya. Mereka mencintai, menghormati, mengikuti perintah gurunya. Sekarang tidak. Banyak anak-anak muda itu merasa bahwa dia sudah bayar. Maka ketika gurunya itu menurut dia tidak menyenangkan sedikit saja dibully, ya, boro-boro suruh ngikuti perintahnya, enggak. Nah, itu kerusakan karakter yang ada dari mulai anak muda bahkan sampai kemudian orang tua. Nah, disebabkan karena tadi kita itu tidak berkonsentrasi untuk menumbuh kembangkan, ya, menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang memang diberikan di dalam kaidah syariat ya. Setelah mengikuti, kalau dalam bahasa Rasul kemudian mengucapkan sholawat, mendoakan agar semua yang dibimbingkan, semua petunjuk yang diberikan itu akan tetap bisa ditegakkan sampai pada hari akhir, karena itu satu-satunya yang akan menyelamatkan manusia, bahkan menyelamatkan bumi ini ya dari kerusakan ya. Sehingga itu juga nanti yang akan mempengaruhi cara kalau ada orang kelewat. Kadang orang itu seneng sama Allah tapi tidak mau ya terhubung dengan hal rinci-rinci yang kemudian disunahkan oleh Rasul. Itu biasanya agak kelewat ya. Kalau sudah kelewat, sifat-sifatnya juga tidak akan urut ya. Jadi sekali lagi
bagaimana kita bersolawat, bagaimana kita melaksanakan sunnah ya, itu akan menjadikan kita lebih dicintai Allah karena secara teknis kita itu lebih disiplin, lebih rapi. Yang ketiga, kewajiban kita pada diri sendiri. Ya, jadi misalnya ya, kita itu pada tubuh ya kita itu bertanggung jawab bagaimana memasukkan makanan-makanan yang sehat, mengolah raga kita, jasad kita agar kita mempunyai kebugaran ya, bisa lebih fleksibel ya dalam bergerak dan lain sebagainya. Nah, kewajiban pada diri yang memunculkan sifat-sifat itu ya. Yang pertama, sidik, benar dan membenarkan. Ya, kita itu disuruh bersikap benar ya, dengan membenarkan, ya membenarkan kebenaran. Ya, itu sidik. Ya artinya kita harus mengakui bahwa hidup itu ya itu karena Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memiliki ya, sehingga hal yang memang menjadi mutlak ya ketika kita kemudian mengabdi kepadanya ya. Nah, itu kita harus membenarkan dulu. Dalam Al-Quran juga begitu. Banyak orang mengatakan siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah gitu ya. Tapi mereka kemudian mengingkari. Jadi yang pertama, sidik. Cobalah jawab di hatimu, jawab dengan lisanmu, yang benar itu yang kayak apa? Kita berani untuk benar dan membenarkan kebenaran. Ya. Nah, keberanian ya memang sing benar itu sebenarnya begini. Nah, itu adalah menjadi orang yang bertanggung jawab pada diri dan kehidupannya. Ya. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah itu memang dia punya kedisiplinan untuk mengolah segala sesuatu karunia yang diberikan kepadanya. Ya. Mengolah segala sesuatu karunia yang diberikan kepadanya terhadap fisiknya, terhadap ilmunya, terhadap hatinya ya dia amanah. Artinya ketika itu sesuatu yang merusak ya abaikan saja. Misalnya ya memang banyak di sekitar kita tuh orang-orang yang menjengkelkan. Tapi kalau kemudian kita ingat-ingat, kita pikir-pikirkan, bahkan kita bahas terus, itu merusak hati kita. Ya, hati-hati. Artinya sudah disampaikan bahwa jiwa itu adalah wadah. Ya, kalau kita tidak amanah di dalam menjaganya, kita sembarangan, maksudnya itu ya sakarmu lah. Kita tuh hanya cari leganya. Kalau kita jengkel kemudian marah, kalau kita tidak nyaman, ya pokoknya saya cari hal yang senang seperti kemarin saya sampaikan. Kalau kita tuh hatinya menyempit, wah aku nek sing ngene iki mending mlaku dolan kemana-mana. Pertanyaannya, apakah kemudian bisa selesai? Apa kemudian jiwa itu menjadi bersih? Tidak. Itu namanya tidak amanah kepada jiwanya sendiri. Kalau kepada jiwanya sendiri saja dia tidak bisa diamanai, maka jiwa-jiwa orang lain pun akan menjadi rusak karenanya. Ya. Nah untuk itu kita itu taruhlah kita menyampaikan sesuatu, kepingin memberikan nasihat, itu sebenarnya bukan karena bagusnya nasihat kita, tetapi karena kita menjadi orang yang amanah. Orang yang amanah itulah oleh Allah yang kemudian dititipi banyak hal. Orang yang amanah itu yang kemudian oleh Allah dipakai segala sesuatu untuk dimasukkan kepada orang lain. Ya. Jangan dikira ketika kita itu bicara seolah-olah kemudian pembicaraan yang pintar itu menyebabkan orang itu kemudian senang, kemudian faham, kemudian akan terkagum. Belum tentu. Allah lah yang melihat. Kalau kata-kata kita itu memang kata-kata yang memang amanah, artinya kita sendiri itu melakukannya, maka dalam bagian kata-kata itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadid. Berimanlah, takwalah ya, qawlan sadid. Kata yang benar, yang menginspirasi kebaikan. Ya. Yuslih lakum a'malakum. Apa kata-kata yang benar itu? Yuslih lakum a'malakum. Kalau kamu mendengar kata-katamu, itu terbangkit jiwamu untuk ingat pada kebaikan, menjadi lebih baik, maka Allah pinjam, ya, dipinjamkan karena kamu sudah memberikan amanah, beramanah pada dirimu, menjadikan dirimu menjadi baik, maka Allah akan pinjam kata-kata itu untuk dimasukkan kepada orang lain. Itu yang disebut menginspirasi. Oleh Allah dimasukkan pada orang lain dan orang itu menjadi baik, maka kebaikannya pun dimasukkan kepada kita.
hanya akan diberikan pada orang-orang yang amanah, mengerti apa yang harus dia lakukan untuk dirinya. Lalu oleh Allah akan dihubungkan pada orang lain. Kemudian istiqomah, ya kemarin sudah kita sampaikan, itu sikap, itu tanggung jawab diri. Ya. Kita yang namanya tanggung jawab diri itu kita harus membuat diri kita itu istiqomah. Ya, istiqomah. Ya. Artinya istiqomah itu apa? Yakin pada kebenaran dan kemudian melakukannya terus dalam segala keadaan. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah. Selalu mengatakan ini datang dari Robku, perintah pemeliharaannya, ya, bimbingannya. Tatanazzalul alaihimul malaikah ala takhafu, ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, kemudian beristiqomah. Dipegang teguh. Ya. Pegang teguh itu artinya ada badai, ada segala macam, dia tetap melakukannya. Maka kemudian diiringi oleh malaikat. Dicabutnya ketakutan, dicabutnya rasa sedih, ya artinya dia selalu tenang, selalu bisa menerima banyak hal, ya. Sekalipun karunia-karunia yang diberikan pada orang lain dan kemudian digembirakan, ya, dengan kebaikan-kebaikan dilakukan. Kenapa kita itu disuruh beristiqomah? Itu lain bertanggung jawab pada jalan kehidupan kita. Setelah kemudian kita istiqomah, maka Allah akan bantu kita. Allah akan kokohkan, ya, posisi kita, menjadikan orang yang optimis, menjadi orang yang tenang dan selalu bergembira dalam kehidupannya, sehingga akan memberikan inspirasi, ya, inspirasi bahwa hidup itu bukan menyengsarakan. Hidup itu bukan sesuatu yang tidak diharapkan, ya, sehingga orang akan asyik, ya, dengan kehidupan dan prestasinya. Kemudian ifah itu rasa malu, ya, rasa malu agar kita berada pada posisi yang terhormat di mata Allah. Ifah, ya. Saya sering ditanya sama anak-anak mahasiswa itu dulu, ya, Bu Diah kalau pakai busana muslim itu apa tidak boleh kita pakai model macam-macam? Saya bilang boleh-boleh saja. Pastikan saja apa yang kamu lakukan itu menambah keimananmu, ya, gitu. Tapi ya kayaknya kalau kita tuh pakai sepatu jinjit itu, ya, apakah dengan itu menambah keimanan, ya? Tidak tahu, ya. Maka saya bilang, ya kalau itu kamu kira-kira akan menambah keimananmu, kebaikanmu, ya boleh-boleh saja. Dia bertanya begini, kenapa Bu Diah nggak mau gaya? Kenapa Bu Diah nggak mau gaya? Kenapa Bu Diah memakai begitu? Ya, saya bilang itu masalah agar saya itu punya ifah, muru'ah. Ya. Saya itu kepingin ketika Allah melihat saya dalam keadaan yang baik, ya. Tidak memberikan goncangan macam-macam, ya, terhadap banyak perasaan orang, ya, memberikan, ya, suasana ini, artinya orang merasa tenang terhadap itu, ya. Nah itu tadi rasa. Kemudian mujahadah itu kesungguhan. Jadi kita itu bertanggung jawab pada diri kita untuk melatih mujahadah. Orang yang tidak bersungguh-sungguh itu juga tidak akan menghasilkan perubahan-perubahan yang signifikan, ya. Jadi harus sungguh-sungguh, ya. Harus dilatih, sungguh-sungguh itu harus dilatih. Maka Allah sampaikan, beramallah kamu dari yang terkecil, yang kamu bisa, yang kamu suka, terus lakukan terus, ya, sampai kemudian berkembang, ya, berkembang. Allah memerintahkan kita berlaku semampunya itu artinya bukan saja dengan mengambil sesuatu yang sedikit dulu kemudian dilaksanakan terus-menerus kemudian kita akan berkembang. Kita lihat, ya, contoh seorang nenek atau kemarin bapak-bapak baru menghafalkan Al-Quran setelah usia 61, pegawai negeri, kemudian hafal, ya, hafal 6 tahun kemudian hafal Quran. Beliau katakan, saya itu hanya kepingin memastikan bahwa jiwa saya sungguh-sungguh. Satu ayat kadang-kadang saya baca 10, 20, 30, 50, 60, kadang-kadang saya baca sampai 200 kali. Terus pastikan bahwa kita melatih jiwa kita untuk sungguh-sungguh. Ya, itu tanggung jawab kita. Tidak ada orang itu yang kemudian berhasil disebabkan orang lain, yang orang lainnya tidak ada kita habis. Salah satu yang dinilai oleh Allah dari diri kita bisa menjamin diri kita itu untuk terus mencari cara, fasilitas, suasana
agar kemudian bersungguh-sungguh, ya, agar bersungguh-sungguh. Karena tanpa itu ya kita punya keterbatasan waktu. Ya, bagaimana kemudian kita bisa memberikan yang terbaik dalam waktu kehidupan yang diberikan Allah dengan amalan yang terbaik. Kemudian saja berani mengambil sikap, berani berkata benar, berani menegakkan kebenaran, dan berani membela kebenaran. Benar, ya karena apa? Kenapa begitu? Ya karena kebenaran itu banyak tidak disukai. Setan akan memainkan banyak peran agar orang-orang benar ya itu mendapatkan serangan yang bertubi-tubi. Jadi kalau kita pengen benar, kita kepingin produktif, kita kepingin mempunyai banyak manfaat, bersiaplah dan beranikan diri kita untuk bicara benar, menegakkan kebenaran, ya, dan kemudian menyiarkan. Nah, kemudian tawadhu. Wah, sudah kayak begitu tuh kemudian tawadhu. Tawadhu itu adalah sebuah sikap bahwa semua yang kita lakukan itu karena Allah memberikan kepada kita kesempatan. Allah memberikan kepada kita rahmat. Allah memberikan kepada kita kekuatan dan Allah memudahkan semuanya. Bukan karena kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa. Karena Allah lah, maka kemudian kita bisa melakukan sesuatu yang dengan itu selamatlah diri kita, selamatlah keluarga kita, dan selamatlah masyarakat kita. Jadi kita bukan apa-apa. Hanya dengan bergantung pada Allah, manusia akan terus tumbuh dan berkembang, mempunyai kemanfaatan yang sangat besar. Ya. Yang selanjutnya malu. Ya, malu itu kenapa? Karena orang yang malu itu dia akan terjaga, ya. Yang malu itu akan terjaga, ya. Sekarang kalau sampai dikatakan kalau kamu sudah tidak punya iman, maka berbuatlah semaumu. Tidak punya rasa malu, itu namanya tidak punya iman, maka berbuatlah semaumu, ya. Maka banyak sekali yang kita lihat di film-film, ya, di drama, di kehidupan nyata, ya, bagaimana mereka itu ada free sex, ada pergaulan bebas, tidak malu juga ketika membentak-bentak orang-orang tua dan lain sebagainya. Tidak punya rasa malu, ya. Itu namanya dia tidak bertanggung jawab pada dirinya. Kenapa? Dia akan mendapatkan banyak masalah dalam kehidupannya, ya, tidak bertanggung jawab, ya. Maka ketika kalau toh kita itu punya rasa malu bukan karena kita memelihara orang lain sekedar enggak, kita menjaga diri kita, ya. Karena Allah sampaikan kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu, Allah tidak akan memberikan peringatan apapun. Kelak Allah akan mengagetkan dia, menjadikan dia putus asa ketika dia menyadari bahwa itu ternyata sesuatu yang akan merusak dan merugikan kehidupannya. Yang selanjutnya pemaaf. Ya, kita memaafkan. Itu memang jauh lebih berat dibanding minta maaf. Kenapa? Kalau minta maaf itu memang orang yang sudah siap, ya. Kalau memaafkan tuh kadang-kadang ini orang masih nganyel berbuat salah terus kita harus memaafkan. Jadi itu butuh sebuah mental yang sangat kuat. Butuh keluasan dada, ya, untuk memaafkan. Artinya memaafkan itu kita menjadi pemaaf itu memaafkan, kita serahkan semuanya kepada Allah. Salah satu ciri bagaimana kita maafkan, kita tidak mengungkit kesalahannya. Ya, sudah serahkan saja pada Allah. Doakan saja, ya, doakan saja. Tapi syaratnya ya tadi kita tidak perlu mengungkit-ungkit ya, kesalahan-kesalahan yang ada dan lain sebagainya. Maka ketika kemudian kita maafkan, kita bersihkan, kita pun tidak akan terkait dengan apa-apa yang dilakukan, ya, orang-orang yang memang mungkin menyerang kita, memfitnah kita, mendolimi kita, ya, berat, sangat berat, tentu saja, karena itu memang bagian yang sangat kemuliaan yang oleh Allah sampai diberikan sebuah tempat, ya, bahwa Allah akan menjadi bagian yang akan melindungi mereka. Kemudian yang keempat adalah kewajiban kepada masyarakat, kewajiban kepada masyarakat. Tadi kepada diri untuk digunakan agar kita punya keberkahan. Nah, ini keberkahan. Kewajiban kepada masyarakat itu bentuknya sudah keberkahan. Yaitu dalam bahasa masyarakat kita bermuamalah, berinteraksi, ya, kita berinteraksi. Satu, mendoakan. Sudah saya sampaikan berkali-kali. Kenapa Allah perintahkan
kita itu berdoa untuk orang lain, mendoakan orang lain. Karena yang namanya mendoakan itu adalah sebuah upaya yang strategis, yaitu akan membersihkan diri kita dan mengembangkan karakter kita tanpa kita sengaja. Karena ketika kita mendoakan kepada orang lain, malaikat pun akan menjawab, semoga demikian juga dengan kamu. Ya, maka bersihkanlah dirimu agar kita selalu siap mendoakan orang lain. Dulu sering saya contohi ya, ada seorang bapak yang anaknya laki-laki semua, ibunya sudah tidak ada, sampai pada heran, kamu itu kok pinter mendidik anak lanang-lanang ya. Wah, aku ya tidak punya ilmu. Aku tuh hanya ingat pesan ulama, kalau kamu kepengen mendapatkan bagian besar dari anak-anakmu, maka doakan anak-anak orang lain. Maka setiap ketemu anak orang lain dia katakan, le, tak dongake dadi wong soleh, wong pinter, wong sing manfaat. Bah, kadang-kadang ya dia diajak sama anak-anak. Ya Pak, makasih ya Pak, doanya gratis Pak, katanya gitu. Tapi tulus, begitu terus. Maka malaikat pun menjawab, semoga demikian juga dengan anakmu. Itulah ternyata sebagian besar yang dia dapat terhadap kebaikan-kebaikan anaknya karena kesiapan dia, kelapangan dia dalam mendoakan anak orang lain. Demikian juga kita, doakanlah banyak orang, doakanlah banyak orang, ya, agar kita itu tanpa terasa dibersihkan oleh Allah, dikuatkan karakter kita, ya, karena kita berhadapan dengan banyak orang. Kenapa kepada orang lain? Karena kita itu kadang-kadang kalau melihat diri kita itu ya tidak tepat. Ya, tidak tepat. Perasaan saya tidak punya sifat begini-gini, padahal punya. Maka ketika kita mendoakan orang lain, ya, malaikat pun akan menjawab, semoga demikian juga dengan kamu. Sebelum sifat-sifat itu muncul, malaikat sudah mengusulkan kepada Allah untuk dihapus. Kemudian silaturahim. Silaturahim. Ya, silaturahim itu satu akan mendapatkan perpanjangan umur, perpanjangan waktu dalam kebaikan, kedua mendapatkan hikmah, yang ketiga mendapatkan rezeki yang tidak diduga. Dan setan tidak suka kita mendapatkan tiga hal itu. Itu tiga hal yang luar biasa. Maka setan memperbandingkan, memberikan masukan-masukan kepada manusia lewat iklan, lewat opini dan sebagainya, memperbandingkan silaturahim dengan apa? Dolan. Orang sampai berpikir begini, oh ini wes saiki awake dhewe nek dolan to diniati silaturahim gitu. Padahal dapatnya beda. Kalau kita dari pergi tadi, kita namakan silaturahim apa dolan, itu tergantung pada dampaknya. Setelah kita pergi, kemudian di rumah kacau urusan kita, ibadah kita, sifat kita jadi marah-marah dan sebagainya, tadi dolan. Karena silaturahim ya itu akan mengandung banyak kebaikan yang akan diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, memberi hadiah. Tadi menyuburkan cinta, cinta yang sudah dibangun disuburkan. Kalau kamu pengen subur cintamu, maka banyaklah memberikan hadiah, ya, sehingga Allah menyuburkan cinta kita. Selalu ada saja ya suasana yang membuat kita senang untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Yang selanjutnya membantu, ya, membantu meringankan. Maka hadisnya kalau kamu membantu meringankan urusan orang muslim, maka Allah akan membantu urusanmu fid dunya. Kalau kemudian kita mengambil beban urusan orang lain, mengambil beban derita orang lain, maka Allah akan bebaskan beban fid dunya wal akhirat. Ibu-ibu rahmatullah, kita tuh kadang-kadang merasa bahwa hidup itu berat, kerjaannya banyak. Kalau wanita ya, dari terbit matahari sampai terbenam mata bapak seolah-olah tidak berhenti. Padahal pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia itu sebenarnya ringan. Yang berat itu bebannya. Pekerjaan rumah tangga itu banyak dilakukan orang-orang yang bahkan lulusan SD, bahkan tidak sekolah. Artinya pekerjaan itu pekerjaan yang ringan, cuma bebannya yang menjadi berat. Jadi kalau kita terbiasa membebaskan beban orang lain, kalau sekolah yang biayai sampai selesai namanya mengambil beban, maka urusan-urusan kita pun akan menjadi ringan. Jangan tanya berarti setelah mengambil beban tidak capek. Capek itu sunatullah hidup. Jadi semua orang akan capek, baik dalam keadaan senang maupun tidak. Yang diangkat bebannya, orang yang diangkat bebannya itu kerjaannya banyak, tapi dia tidak terbebani seolah-olah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dari tugas satu ke tugas yang lain. Sakit juga begitu. Ada orang yang sakit berat, kayak tidak sakit. Kenapa? Bebannya diambil oleh Allah. Maka perhatikan hidupmu. Kalau ada orang-orang yang kemudian terbebani, kemudian kita angkat, ya, maka kita pun akan dibebaskan, diambil beban kita fid dunya wal akhirat. Yang terakhir, menutup aib. Ini tidak pakai modal, menutup aib, tidak pakai modal. Ketika kita menutup aib saudara muslim, yang namanya aib itu sesuatu yang dikatakan kepada orang lain menyebabkan dia tidak suka, itu namanya aib.
Tapi kalau kita disuruh konsultasi, kemudian kita cerita tentang orang itu, karena kalau orang itu bilang aku cerita sama Budiah tentang kamu karena aku mau minta nasihat, dia tidak marah, tuh namanya tidak aib. Dia mencari solusi ya. Kalau kita sesuatu yang tidak disukai ditutup kemudian dibuka menjadikan dia marah, itu aib. Kalau seseorang itu bersedia menutup aib saudara yang lain, maka akan ditutup aibnya fit dunia wal akhirah. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu menjadi bagian yang perlu kita persiapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa memahamkan kepada diri kita tentang kewajiban-kewajiban, dan itu akan mempermudah, melapangkan dan memberkahkan kehidupan kita. Fastabiqul khairat, mudah-mudahan kita akan disampaikan oleh Allah dalam kesempurnaan. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Ilaha diniyah wa fi ridailah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yubalighuni hubbak. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afan dal hisab. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajrun katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafarut masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.